Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan November. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat trading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin tradingan tersebut. Oke, dan untuk energi kamu ya di sisa akhir tahun 2024 untuk asmara single maupun berpasangan ataupun untuk karir keuangan kamu bisa cek di beranda atau list video channel ini ya. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu atau itu memang energi kamu, maka akan resonate untuk kamu. Oke, sekali lagi kita akan lihat pesan semesta untuk kamu di bulan November untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Ambil aja yang resonate ya. Nggak resonate berarti bukan energi kamu atau pesannya bukan buat kamu. Oke, di sini ada Seven of Cup. Kayaknya kamu lagi sedang bingung nih. Kamu akan dihadapkan dalam beberapa pilihan di sini ya. Kamu harus mengambil sebuah keputusan di sini. Mungkin ya bisa ini bingung milih pekerjaan, bisa ini bingung milih pasangan. Nah, kayak gitu. Karena ada beberapa pilihan di sini ya. Jangan terlalu banyak ekspektasi ya gitu. Jangan terlalu banyak berangan dan jangan terlalu angan-angannya jangan terlalu tinggi gitu. Ya, manfaatkan kesempatan atau peluang yang ada di depan mata gitu. Pilih yang tepat untuk kamu gitu ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Swords. Ya, buatlah sebuah keputusan dengan bijaksana ya, yang logis, karena ini lagi sedang membutuhkan ketegasan kamu, logika kamu ya. Jangan mengikuti emosi atau perasaan gitu ya, tapi lebih ke pikiran yang logis gitu ya. Jadi tegas, jadilah tegas gitu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak kamu juga diminta kayak iya enggak gitu, harus berani menolak gitu ya. Dan jujurlah, terbukalah gitu ya, komunikasikan yang jelas. Oke. Apa yang ingin kamu komunikasikan gitu. Jadilah tegas, oke? Dan di sini juga ada The Hermit ya. Kayaknya ada beberapa di antara kamu nih harus ini juga ya, kayak harus melihat gitu ya, jauh ke dalam diri. Kalau misalkan di sebuah hubungan tuh ya, kamu harus tahu hubungan yang seperti apa yang kamu mau, yang kamu ingin. Makanya di sini aku ngerasa ada beberapa yang kayaknya kebingungan gitu dalam membuat sebuah pilihan atau keputusan tentang hubungan gitu, karena pikiran kamu ini masih kayak terlalu banyak berekspektasi atau terlalu banyak khayalan gitu, atau terlalu jauh dalam berpikir seperti itu. Jadi kamu kayak bingung, kamu belum tahu apa yang kamu maukan sebenarnya. Di sini hati-hati, makanya di sini kayak kamu tuh diminta untuk melihat ke dalam diri, masuk ke dalam diri kamu ya. Tanyakan pada diri kamu hubungan yang seperti apa yang kamu inginkan sebenarnya gitu. Di dalam sebuah pekerjaan juga begitu
sama ya. Pekerjaan yang seperti apa yang sebenarnya benar-benar kamu inginkan gitu ya, benar-benar kamu butuhkan, benar-benar kamu tuh kayak mau di situ gitu loh, bener mau di situ gitu. Bukan keinginan nih, bukan keinginan yang ekspektasi ya, bukan gitu, tapi bener-bener jauh di dalam lubuk hati kamu gitu, kayak kata hati kamu gitu loh ya. Karena biasanya keinginan itu memang ada di hati ya, tapi ekspektasinya tuh lebih banyak kepikiran gitu, karena membayangkan yang begini gitu loh ya, menghayal yang begini gitu loh. Ini biasanya jatuhnya ke ekspektasi gitu, keinginan, tapi keinginannya tuh pikiran gitu, mengikuti pikiran, bukan dari dasar hati kamu gitu. Ketika kamu masuk ke dalam diri, lebih banyak refleksi diri gitu ya, itu kamu tahu di sini apa sebenarnya yang membuat kamu tuh bahagia di situ gitu loh. Bukan mengikuti pikirannya, tapi lebih ke hati kamu gitu loh. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Karena kalau ekspektasi ini jatuhnya nanti kecewa kalau misalkan gak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi kalau kamu benar-benar tahu gitu ya, pasangan yang seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan gitu ya, itu akan ada rasa dimana kamu karena kamu nggak terlalu banyak ekspektasi ya, kamu nggak terlalu banyak berpikir, jadi kamu nggak akan merasa kecewa gitu loh ya. Mungkin ada beberapa kekecewaan tapi nggak akan terlalu dalam gitu, karena kamu nggak punya ekspektasi apa-apa gitu. Oke, coba kita lihat di sini untuk pesan semestanya buat kamu Sagittarius Hermit. Aku ngeliat juga ada beberapa di sini, ada sosok yang menurut kamu misterius ya, atau kayak sosok yang nggak kamu kenal, tapi kayaknya dia ngebantu kamu untuk mungkin menyelesaikan sebuah masalah kamu yang mungkin menurut kamu selama ini kamu bingung ya gitu, untuk menyelesaikan masalah itu harus gimana kayak gitu. Ya, akan ada orang yang ngebantu kamu di sini dari segi pemikiran. Orang ini bisa kayak nasihatin kamu, ngasih kamu tahu, ngajarin kamu gitu ya, kayak memberikan kamu pencerahan seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada no ya, tidak ya, kamu harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang menurut kamu itu nggak serve buat kamu gitu. Berani menolak lah, katakanlah seperti itu ya, berani menolak. Misalkan gini, biasanya kamu tuh ngerasa nggak enak gitu loh sama orang, hati kamu tuh nggak ingin melakukan hal itu, tapi karena kamu merasa nggak enak dengan orang itu, jadi kamu melakukannya gitu. Ketika orang itu tuh kayak nyuruh kamu ataupun minta bantuan kamu apapun itu gitu. Jadi di sini kamu harus berani berkata tidak gitu ya, tidak ya, seperti itu, harus tegas. Kalaupun membutuhkan sebuah alasan ya, mungkin kamu bisa memberikan alasannya apa, kenapa kamu nggak mau begini ini. Jadi kamu harus punya ini ya, ketegasan, harus berani menolak. Contoh misalkan kamu punya pekerjaan sendiri, kemudian orang lain tuh kayaknya datang ke kamu minta bantuan kamu gitu ya, karena kamu ngerasa nggak enak, jadinya kamu nggak berani menolak, kamu bantu, sedangkan pekerjaan kamu sendiri belum kamu selesaikan. Nah istilahnya gitu. Jadi kamu harus berani menolak. Kalau misalkan hati kamu nggak ingin ya kamu tolak aja gitu. Kalau dia ingin alasan apa ya kamu tunjukkan bahwa kamu masih punya pekerjaan gitu, ada sesuatu hal yang kamu lakukan seperti itu. Oke. Dan aku juga ngerasa ada beberapa yang
Kalau kamu membutuhkan jawaban iya atau tidak ya tentang sesuatu pertanyaan tertentu yang sedang kamu tanyakan, itu jawabannya tidak gitu. Tidak. Dan kamu akan tahu alasannya kenapa nanti. Mungkin tidak sekarang ya kenapa jawabannya tidak, tapi suatu saat kamu akan tahu alasannya gitu. Kemudian di sini kita lihat untuk asmaranya, pesannya untukmu apa? Ada flirt di sini. Flirting. Oke. Flirting. Untuk yang single di sini. Ada children. Oke. Di sini untuk yang single, aku ngerasa kamu tuh kayak diminta untuk hati-hati ya. Hati-hati dengan seseorang yang kayaknya bakal deket dengan kamu. Kamu harus lebih jeli melihat ya. Jangan terbujuk rayuan manis atau kayak emosi sesaat gitu yang dimana kamu itu nggak bisa nolak rayuan seseorang atau kata manis seseorang gitu. Ya karena di sini aku ngerasa ada beberapa yang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu dihadapkan dengan banyak pilihan, beberapa pilihan gitu ya, kesempatan, peluang di dalam sebuah hubungan. Nah di sini ada beberapa orang yang dia itu nggak serius sama kamu, dia hanya kayak flirting saja gitu loh ya. Dan orang biasanya yang suka flirting ini kata-katanya tuh manis banget gitu ya. Hati-hati di situ karena di sini aku juga ngelihat ada children ya, kayak ada sosok yang masih childish gitu, masih kekanak-kanakan yang masih punya pilihan, banyak pilihan gitu. Jadi orang tersebut deketin kamu tuh nggak cuman kamu yang dia deketin, tapi ada seseorang yang lain juga gitu. Oke. Itu untuk yang single ya. Makanya tadi gue bilang ada beberapa yang harus berani menolak gitu ya. Jadi jangan karena dia mungkin pandai merayu kamu, pandai menggoda kamu, pandai bujuk kamu dengan kata-kata manis sehingga kamu gak berani menolak atau gak bisa menolak gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, oke, ada beberapa yang berpasangan di sini kayaknya akan kehadiran seorang anak ya, kehadiran seorang anak. Atas udah saatnya kamu berpikir tentang pengen punya anak, nah kayak gitu. Oke. Dan juga aku ngerasa ada beberapa yang pasangannya tuh kayak masih kekanak-kanakan ya, kayak pengen kamu rayu gitu ya, pengen dirayu, pengen digoda gitu ya, bisa vice versa gitu. Karena aku ngerasa mungkin ada beberapa yang kayaknya lagi sedang sedikit marahannya dengan pasangannya gitu, kemudian cuek gitu, kayak dingin, diem gitu. Oke, padahal pasangan kamu ini tuh kayak lagi pengen minta dirayu sama kamu, kayak anak kecil gitu, disayang-sayang gitu sama kamu gitu. Oke, dimanja-manja sama kamu gitu. Jadi kamu jangan terlalu istilahnya kasar atau judes gitu ya sama pasangan gitu. Tapi bisa vice versa, bisa kamunya yang kayaknya pengen dirayu sama pasangan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.